Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kampung Wangi Arum terletak di sebuah lembah di pelosok Jawa Timur, jauh dari keramaian kota. Letaknya yang terpencil membuat kampung ini sulit dijangkau oleh orang luar. Di balik pemandangan alam yang indah, terdapat sebuah kenyataan yang tak terlihat oleh banyak orang. Kampung ini kaya akan rumah-rumah mewah yang berdiri kokoh, namun juga dihuni oleh masyarakat yang terbelah antara yang kaya dan yang miskin. Pada satu sisi, rumah-rumah besar dengan halaman luas dan pagar yang tinggi terlihat mencolok di antara pemukiman yang lebih sederhana. Rumah-rumah itu dihuni oleh mereka yang tampak hidup dalam kemewahan, berkendara dengan mobil-mobil mewah, mengenakan pakaian yang rapi dan mahal, serta sering terlihat mengadakan pesta-pesta besar di halaman rumah mereka. Namun, di sisi lain, kampung ini ada bagian yang berbeda. Sebuah bagian yang lebih sunyi dan terabaikan. Warga yang hidup di bagian ini jauh dari kata sejahtera. Mereka adalah orang-orang yang menolak pesugihan dan hidup dengan usaha yang jujur, meskipun harus bertahan hidup dengan sangat sederhana. Kesenjangan sosial ini telah berlangsung lama di Kampung Wangi Arum. Tidak ada yang tahu pasti kapan semuanya dimulai. Namun cerita yang beredar di kalangan warga mengungkapkan bahwa sekitar 50 tahun yang lalu, kampung ini mengalami perubahan besar. Pada waktu itu, seorang sesepuh desa, Ki Giman, yang dikenal memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa, melakukan perjanjian dengan makhluk halus. Dalam kesepakatan yang sangat rahasia itu, Ki Giman berjanji untuk memberikan kekayaan tak terhingga kepada para warga kampung, asal mereka mau mengikuti ritual pesugihan yang diajarkan. Ki Giman, seorang pria tua yang sudah dikenal luas oleh warga desa karena wibawanya, mengajari mereka cara-cara mendapatkan kekayaan instan dengan bantuan makhluk halus. Para warga yang awalnya hidup sederhana merasa tergerak, dan perlahan-lahan mereka mulai mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Ki Giman. Hasilnya memang terlihat sangat cepat. Dalam hitungan bulan, banyak rumah yang tadinya reot dan kumuh berubah menjadi megah. Kendaraan mereka semakin mewah, dan kehidupan mereka penuh kemewahan. Namun harga yang harus dibayar adalah harga yang sangat mahal. Para warga yang memilih pesugihan harus mengikuti ritual-ritual tertentu yang melibatkan penyembahan kepada makhluk halus. Dan sebagai imbalannya, mereka harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, baik itu nyawa, keturunan, atau bahkan darah mereka sendiri. Meskipun ada yang berhasil mendapatkan kekayaan dengan cara ini, banyak juga yang mulai merasakan adanya kekosongan dalam hidup mereka. Mereka menjadi terikat oleh kekuatan jahat yang tak terlihat, dan semakin lama, kekuatan itu semakin kuat menguasai mereka. Di sisi lain, ada sekelompok kecil warga yang menolak untuk ikut serta dalam pesugihan. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk bertahan hidup dengan cara yang halal dan mengandalkan pekerjaan keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Mereka hidup sederhana, namun selalu merasa terpinggirkan dan tidak dihargai oleh warga lain. Mereka merasa bahwa dunia mereka semakin jauh tertinggal, sementara yang terlibat dalam pesugihan semakin maju dan sejahtera. Meskipun demikian, mereka tetap teguh pada keyakinan mereka untuk tidak melakukan dosa dengan mengikuti jalan pesugihan. Kehidupan yang terbagi antara kemewahan dan kemiskinan ini membuat Kampung Wangi Arum terasa semakin terbelah. Namun, hal ini tidak berlangsung selamanya. Warga yang terjerat pesugihan mulai merasakan dampak dari perbuatan mereka. Keluarga-keluarga yang dulu bahagia kini mulai dilanda kesedihan. Beberapa anak-anak dari keluarga kaya mendadak jatuh sakit tanpa alasan. Yang jelas, sementara yang lainnya mulai kehilangan akal sehat dan terjerumus dalam perilaku aneh. Tidak jarang, mereka mendengar suara-suara aneh di malam hari, atau melihat bayangan makhluk halus yang muncul di sekitar rumah mereka. Mereka yang sudah lama terlibat dalam pesugihan semakin terjerat dalam lingkaran setan. Mereka merasa terikat
oleh perjanjian yang tak dapat dibatalkan. Dan setiap kali mereka ingin keluar, ada ancaman kematian atau kehilangan yang mengerikan. Sementara itu, warga yang menolak pesugihan semakin terpinggirkan, hidup dalam kemiskinan yang semakin parah. Keadaan di kampung itu semakin memburuk, dan warga yang terlibat dalam pesugihan semakin merasa cemas karena tak bisa melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan jahat yang menguasai mereka. Pada saat itulah, kabar tentang keadaan Kampung Wangi Arum sampai ke telinga Kiai Hashim, seorang kiai yang sangat dihormati di desa asalnya. Kiai Hashim adalah seorang pria tua yang memiliki ilmu agama yang dalam dan karomah yang luar biasa. Ia dikenal sebagai seseorang yang mampu menyelesaikan berbagai masalah spiritual, baik itu gangguan gaib, penyakit, ataupun masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan kekuatan halus. Meskipun sudah lanjut usia, Kiai Hashim masih sangat aktif dalam mengajarkan agama dan memberikan bimbingan kepada masyarakat. Kiai Hashim mendengar kabar dari sepupunya yang tinggal di Kampung Wangi Arum, seorang warga miskin yang hidup terpinggirkan, tentang keadaan kampung itu. Mendengar cerita tentang betapa banyaknya warga yang terjebak dalam pesugihan, Kiai Hashim merasa sangat prihatin. Ia tahu bahwa pesugihan adalah jalan yang sesat dan dapat membawa kehancuran, baik bagi mereka yang memilihnya maupun bagi generasi penerusnya. Ia memutuskan untuk mengunjungi kampung itu dan mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi. Sesampainya di Kampung Wangi Arum, Kiai Hashim merasakan ada sesuatu yang aneh di udara. Ia merasakan ketegangan yang menggelantung di sekitar kampung. Rumah-rumah megah yang dilihatnya tidak memberi kesan kebahagiaan, melainkan kesepian yang dalam. Ketika melangkah lebih jauh ke dalam kampung, ia melihat warga-warga yang tampak tertekan, meskipun mereka hidup dalam kemewahan. Kiai Hashim beristighfar dan merasakan beratnya beban spiritual yang melanda kampung ini. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kampung ini. Kiai Hashim bertekad untuk membawa perubahan, meskipun ia tahu betapa berat perjuangannya. Ia tidak akan membiarkan kampung ini terus hidup dalam bayang-bayang pesugihan yang menghancurkan hidup banyak orang. Sebagai seorang kiai, ia merasa itu adalah tanggung jawabnya untuk mengembalikan Kampung Wangi Arum kepada jalan yang benar. Kampung Wangi Arum tampak tenang pada siang hari, tetapi ketenangan itu hanyalah permukaan dari keruwetan yang tersembunyi di dalamnya. Warga kampung terbagi menjadi dua golongan besar. Mereka yang telah lama terjerat dalam pesugihan, hidup dalam kekayaan dan kemewahan, dan mereka yang menolak pesugihan, hidup dalam kemiskinan dan terpinggirkan. Dua dunia yang terpisah oleh garis yang sangat jelas, namun penuh dengan ketegangan dan kecemasan. Kiai Hashim yang baru saja tiba di kampung itu mulai merasakan perbedaan yang mencolok antara dua kelompok tersebut. Ia pertama kali berkunjung ke rumah sepupunya, seorang warga miskin yang sudah bertahun-tahun hidup sederhana dan terpinggirkan oleh warga lain. Sepupu Kiai Hashim ini, Pak Tumin, adalah seorang petani tua yang hidup di sebuah rumah reot yang hanya terbuat dari bambu dan beratap daun. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Pak Tumin tetap menjaga prinsip hidup yang lurus dan jauh dari pesugihan. Kenapa kamu memilih hidup seperti ini, Tumin? Bukankah bisa saja kamu ikut bergabung dengan mereka yang kaya raya? Tanya Kiai Hashim saat mereka duduk berdua di serambi rumah Pak Tumin, sambil melihat langit senja yang mulai menguning. Pak Tumin menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke arah sawah yang terbentang di depan rumahnya. Saya memilih hidup begini karena saya tak ingin jiwa saya ternoda oleh perjanjian dengan makhluk halus, Kiai. Pesugihan hanya memberikan kekayaan, tapi pada akhirnya itu akan mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga. Saya tak bisa hidup dengan cara itu. Kiai Hashim mengangguk, mengerti betul perasaan sepupunya. Pesugihan memang memberikan kekayaan yang cepat, namun mengorbankan lebih banyak hal. Tidak hanya harta benda,
tapi juga ketenangan batin dan keselamatan jiwa. Kiai Hashim merasa semakin yakin akan misinya untuk menyelamatkan kampung ini. Setelah berbicara dengan Pak Tumin, Kiai Hashim mulai mengunjungi beberapa rumah warga miskin yang tinggal di ujung kampung. Mereka adalah orang-orang yang tetap hidup dalam kemiskinan. Meskipun banyak dari mereka dahulu pernah memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka menolak untuk melakukan pesugihan. Tetapi mereka juga merasa terpinggirkan. Mereka tidak dipedulikan oleh warga yang kaya dan seringkali dihina serta diremehkan. Salah satu rumah yang Kiai Hashim kunjungi adalah rumah Bu Rumi, seorang janda tua yang tinggal bersama anaknya, Udin. Bu Rumi bercerita tentang kehidupannya yang sulit sejak suaminya meninggal dunia. "Dulu kami juga memiliki sedikit kekayaan, Kiai," katanya dengan suara yang bergetar. "Namun setelah suami saya meninggal, kehidupan kami semakin sulit. Warga yang dulu berteman baik dengan kami mulai menjauh. Mereka hanya memandang kami sebagai orang yang tidak bisa mengikuti kemajuan zaman. Kami ditinggalkan, Kiai." Kiai Hashim mendengarkan dengan penuh perhatian. Bu Rumi dan anaknya adalah contoh dari banyak keluarga miskin di kampung ini yang terpaksa hidup dengan sisa-sisa kehidupan yang dulu mereka nikmati. Namun, meskipun hidup serba kekurangan, Bu Rumi dan Udin tetap menolak untuk terjerat dalam pesugihan. "Saya tidak ingin uang yang datang dengan cara yang salah, Kiai. Saya tahu itu tidak akan bertahan lama," tambah Bu Rumi. Matanya berbinar saat berbicara tentang keyakinannya. "Ya Bu Rumi, Anda dan orang-orang seperti Anda adalah mereka yang akan kami bantu. Anda tak sendirian dalam perjuangan ini. Insya Allah kita akan bersama-sama keluar dari keterpurukan ini," jawab Kiai Hashim dengan penuh keyakinan. Setelah berbicara dengan Bu Rumi dan beberapa keluarga miskin lainnya, Kiai Hashim merasa bahwa kampung ini bisa diselamatkan. Dia mengajak mereka untuk berjuang bersama, untuk kembali ke jalan yang benar, dan untuk meninggalkan pesugihan yang telah membawa banyak malapetaka pada kehidupan mereka. Namun, di sisi lain kampung, keadaan mulai memanas. Para warga kaya yang terlibat dalam pesugihan mulai merasa terancam dengan kedatangan Kiai Hashim. Mereka tahu bahwa Kiai Hashim bukanlah orang sembarangan. Sebagai seorang kiai yang dihormati, ia memiliki kemampuan untuk mengusir makhluk halus dan mengembalikan keadaan yang rusak. Mereka takut jika Kiai Hashim berhasil mempengaruhi orang-orang yang terjerat pesugihan untuk meninggalkan jalan gelap itu, maka kekayaan mereka akan hilang dan mereka akan kembali hidup dalam kemiskinan. Salah satu tokoh kaya yang merasa terancam adalah Pak Harjo, seorang pengusaha batik yang telah lama terlibat dalam pesugihan. Rumahnya yang besar dan megah selalu dipenuhi tamu. Sebagian besar adalah orang-orang yang terlibat dalam ritual pesugihan. Pak Harjo dan istrinya, Bu Siti, sudah lama menikmati hidup yang penuh kemewahan. Mereka memiliki mobil-mobil mewah, tanah yang luas dan segala sesuatu yang mereka inginkan. Namun di balik kemewahan itu, Pak Harjo seringkali dihantui oleh rasa takut yang datang setiap malam. Ia sering merasa ada yang mengawasinya, dan kadang-kadang ia mendengar suara-suara aneh yang mengganggu tidurnya. "Ini semua mulai terasa menakutkan, Siti," kata Pak Harjo pada suatu malam ketika mereka duduk di ruang tamu rumah mereka. "Kita sudah terlalu lama terlibat dalam pesugihan ini. Aku merasa ada yang mengintai kita." Bu Siti yang awalnya tidak percaya pada hal-hal mistis mulai merasakan hal yang sama. "Tapi kita sudah terlanjur terikat, Harjo. Jika kita berhenti, kita akan kehilangan segalanya," jawab Bu Siti dengan cemas. Pak Harjo mulai merencanakan cara untuk mengusir Kiai Hashim dari kampung. Ini Kiai merasa bahwa Kiai Hashim adalah ancaman besar bagi keberlangsungan pesugihan mereka. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka dapat mempengaruhi banyak orang di kampung. Dan Pak Harjo memutuskan untuk berkumpul dengan beberapa tokoh kaya lainnya untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, Kiai Hashim yang semakin dekat dengan warga miskin mulai merasakan adanya perlawanan. Para warga kaya yang terjerat pesugihan tidak tinggal diam.
mereka mulai mengatur strategi untuk mematikan pengaruh Kiai Hashim. Namun Kiai Hashim tidak gentar. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar, dan ia akan terus berjuang untuk menyelamatkan kampung ini, meskipun harus menghadapi segala rintangan yang ada. Pada malam hari, saat Kiai Hashim sedang merenung di rumah Pak Tumin, ia merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Suasana di kampung semakin mencekam, dan ia tahu bahwa akan ada ujian besar yang harus ia hadapi. Namun, ia juga yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah untuk kebaikan. Pergelak Kampung Wangi Arum. Perjuangan untuk menyelamatkan mereka baru saja dimulai. Kiai Hashim menyadari bahwa untuk menyelamatkan Kampung Wangi Arum, ia tidak hanya perlu berbicara dengan warga miskin yang sudah merasa terpinggirkan, tetapi juga harus menyentuh hati warga kaya yang sudah terjerat pesugihan. Oleh karena itu, setelah beberapa hari tinggal di kampung tersebut, ia memutuskan untuk mengumpulkan warga di masjid desa untuk mendengarkan ceramah tentang bahaya pesugihan dan pentingnya kembali kepada jalan Allah. Pagi itu, masjid Kampung Wangi Arum tampak lebih ramai dari biasanya. Warga dari berbagai kalangan mulai berkumpul, meski ada yang terlihat ragu-ragu. Sebagian besar yang datang adalah mereka yang sudah mulai merasa bimbang dengan pilihan hidup mereka, sementara yang lainnya datang hanya karena rasa penasaran atau sekadar untuk melihat Kiai Hashim. Di hadapan jamaah yang duduk dengan tertib, Kiai Hashim mulai berbicara dengan tegas namun lembut, memberikan ceramah tentang betapa besarnya bahaya melakukan pesugihan. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal akan mendatangkan kebinasaan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga kita. Jangan biarkan dunia ini menipu kita dengan janji-janji kosong. Pesugihan bukanlah jalan yang benar, kata Kiai Hashim dengan suara yang penuh keyakinan. Beberapa warga yang duduk di depan tampak terdiam, menyimak dengan serius. Namun ada juga yang terlihat cemas, terutama mereka yang sudah terlibat dalam pesugihan. Mereka mulai merasakan ketakutan yang samar, seolah ada sesuatu yang mengancam dari dalam diri mereka sendiri. Kiai Hashim melanjutkan ceramahnya, mengingatkan bahwa kekayaan yang datang dari jalan yang salah tidak hanya akan membawa kehancuran dunia, tetapi juga akan merusak hubungan dengan Tuhan. Jika kita ingin hidup yang berkah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dengan penuh keikhlasan, dan meninggalkan perbuatan yang tidak diredainya, katanya dengan suara yang penuh keikhlasan. Beberapa warga yang terpengaruh mulai merasa tergerak, mata mereka berkaca-kaca mendengar kata-kata Kiai Hashim. Namun bagi mereka yang masih terikat pada pesugihan, ceramah ini justru menambah kecemasan mereka. Mereka tahu bahwa Kiai Hashim adalah seorang yang berkaromah dan bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan kekayaan mereka. Setelah ceramah selesai, Kiai Hashim mengajak warga yang sudah merasa tergerak untuk mengikuti pengajian selanjutnya. Ia mengajarkan beberapa doa pembersihan yang diyakini bisa membersihkan jiwa dan hati dari segala perbuatan dosa. Dengan berdoa dan bertaubat, kita akan kembali ke jalan yang benar, kata Kiai Hashim. Beberapa warga, yang sebagian besar adalah mereka yang selama ini hidup dalam kemiskinan, mulai mengikuti dengan penuh semangat. Mereka berdoa bersama Kiai Hashim, berusaha membersihkan hati mereka dari segala perbuatan yang selama ini mereka anggap sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup. Namun tidak semua warga merasa nyaman dengan langkah Kiai Hashim ini. Para pengusaha dan mereka yang terlibat dalam pesugihan merasa terancam dengan pengajaran tersebut. Salah satu dari mereka, Pak Harjo, yang sudah lama terlibat dalam pesugihan, mulai merasa gelisah. Ia merasa bahwa kekayaan yang selama ini diperolehnya dengan cara pesugihan akan hilang jika semakin banyak orang yang mengikuti dakwah Kiai Hashim. Pak Harjo segera berkumpul dengan beberapa orang kaya lainnya yang juga terlibat dalam pesugihan. Mereka merencanakan untuk menghalangi Kiai Hashim, karena mereka tahu jika Kiai Hashim berhasil mengubah hati warga kampung, maka kekayaan yang mereka nikmati akan hilang begitu saja. Mereka memutuskan untuk mengirimkan gangguan gaib agar menghalangi pengajaran Kiai Hashim.
Pada malam hari setelah pengajian, Kiai Hasyim merasakan ada yang aneh. Saat ia tengah berdoa di rumah Pak Tumin, tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi dingin. Suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan yang berasal dari dalam kegelapan. Kiai Hasyim menyadari bahwa ada gangguan gaib yang sedang mencoba menghalangi dakwahnya. Dengan ketenangan yang luar biasa, Kiai Hasyim mulai membaca beberapa ayat Al-Quran dan doa-doa perlindungan. Ia tahu bahwa gangguan seperti ini bukanlah hal yang baru baginya. Sebagai seorang kiai yang berpengalaman, ia sudah sering berhadapan dengan makhluk halus yang berusaha menghalangi kebenaran. Tiba-tiba, dari kegelapan malam, muncul sosok bayangan hitam yang bergerak cepat mendekat. Bayangan itu berkelebat di sekitar rumah Pak Tumin, mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kiai Hasyim tidak terkejut. Ia tetap tenang dan melanjutkan bacaan doa dengan suara yang lebih keras. Sosok bayangan itu mulai mengelilingi Kiai. Hasyim mau mencoba mengganggu konsentrasinya. Namun, dengan kekuatan doa yang ia miliki, bayangan tersebut mulai mundur perlahan, seolah terhalang oleh tembok tak terlihat. Kiai Hasyim terus berdoa tanpa henti, hingga akhirnya sosok itu menghilang dalam kegelapan malam. Kepala Kiai Hasyim terasa sedikit pusing setelah pertemuan itu, tetapi ia tetap tenang. Ini hanya gangguan dari mereka yang takut kehilangan kekayaan mereka, pikirnya dalam hati. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjuangannya. Gangguan tersebut adalah tanda bahwa ancaman dari pihak yang menentang dakwahnya semakin nyata. Keesokan harinya, Kiai Hasyim kembali mengumpulkan warga untuk melanjutkan pengajian. Namun ia tahu bahwa tantangan yang akan ia hadapi semakin besar. Tidak hanya harus melawan godaan duniawi, tetapi juga harus menghadapi gangguan-gangguan gaib yang terus-menerus dikirimkan oleh mereka yang terlibat dalam pesugihan. Meskipun demikian, Kiai Hasyim tetap yakin bahwa dengan doa, ketekunan, dan keimanan yang kuat, ia akan berhasil membawa Kampung Wangi Arum kembali ke jalan yang benar. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya melibatkan tubuh dan jiwa, tetapi juga melibatkan kekuatan spiritual yang lebih besar. Warga yang sudah mulai beriman semakin yakin akan jalan yang mereka pilih, dan meskipun ada ancaman yang mengintai, mereka siap untuk melangkah bersama Kiai Hasyim menuju kehidupan yang lebih baik. Malam itu, langit di Kampung Wangi Arum tampak gelap dan mendung, seolah-olah alam menyadari betapa beratnya pertempuran yang sedang terjadi. Kiai Hasyim yang baru saja selesai melaksanakan sholat tahajud di rumah Pak Tumin, merasa ada yang tidak beres. Angin yang biasa bertiup lembut kini terasa kencang dan dingin, seolah membawa sesuatu yang tidak wajar. Kiai Hasyim, yang sudah lama berjuang di dunia spiritual, tidak merasa cemas. Ia tahu bahwa gangguan-gangguan seperti itu adalah bagian dari ujian yang harus dihadapi. Namun, malam itu, gangguan yang datang bukan hanya sekadar angin atau suara-suara aneh. Kiai Hasyim terbangun tiba-tiba. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, dan tubuhnya terasa berat, seakan ada tangan yang menahannya. Ia segera berdoa dalam hati, berusaha melawan perasaan takut yang mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Tidak lama kemudian, suara bisikan datang, lembut namun mengerikan, seakan berasal dari kedalaman kegelapan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kiai, kamu menghalangi jalan kami, kamu akan menyesal." Suara itu begitu dekat namun tak tampak siapa yang mengucapkannya. Kiai Hasyim tahu itu adalah gangguan dari makhluk halus, jin yang dikirim oleh mereka yang masih bertahan dalam pesugihan. Namun, meski suara itu terdengar sangat jelas, Kiai Hasyim tidak tergoyahkan. Ia segera berdiri, mengambil air wudhu, dan melaksanakan sholat tahajud. Dalam setiap sujudnya, ia memohon perlindungan kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Selama beberapa malam berturut-turut, Kiai Hasyim terus diganggu. Setiap kali ia tertidur, ia mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok hitam yang menakutkan, berdiri di sekelilingnya, mengancam dan merendahkan dirinya. Namun,
Kiai Hashim tetap berpegang pada doa-doa yang diajarkan kepada dirinya. Ia tahu bahwa mimpi buruk itu hanya bagian dari usaha mereka yang ingin menggoyahkan imannya. Pada malam kelima, gangguan yang datang menjadi semakin nyata. Kiai Hashim terbangun di tengah malam, merasakan tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba ia merasa ada tangan dingin yang meremas lehernya, mencoba menekannya. Namun Kiai Hashim tidak panik. Ia segera mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang ia hafal. Mengingat Allah dengan penuh keyakinan. Perlahan, tangan yang menekan lehernya itu menghilang, dan ia kembali bisa bernapas dengan lega. Setelah peristiwa itu, Kiai Hashim menyadari bahwa ancaman dari mereka yang terlibat dalam pesugihan semakin besar. Mereka tidak hanya mengirimkan gangguan gaib, tetapi juga berusaha menghalangi dakwahnya dengan cara apapun. Namun Kiai Hashim tidak gentar. Ia semakin yakin bahwa perjuangannya harus terus dilanjutkan. Pagi harinya, setelah gangguan malam itu, Kiai Hashim mengumpulkan warga yang sudah mulai bertaubat di masjid. Warga yang datang terlihat lebih tenang dan bersemangat. Beberapa dari mereka yang sebelumnya hidup dalam kekurangan, mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka. Keadaan rumah mereka yang semula sederhana kini terasa lebih damai, dan beberapa masalah yang sebelumnya tampak tak teratasi mulai menemukan jalan keluar. Pak Tumin, salah satu warga yang mengikuti dakwah Kiai Hashim, mengungkapkan perasaannya. Alhamdulillah Kiai, saya merasa hidup saya mulai berubah. Istri saya yang dulu sakit-sakitan sekarang mulai sehat. Bahkan anak-anak saya yang dulunya terbelit hutang mulai bisa tidur nyenyak tanpa rasa cemas. Kiai Hashim tersenyum mendengar hal itu. Itulah berkah dari Tuhan, Pak Tumin. Keberkahan datang dengan cara yang mungkin tidak kita duga, tetapi kita harus sabar dan yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Namun, meskipun sebagian besar warga mulai merasakan dampak positif dari pengajaran Kiai Hashim, tidak demikian dengan mereka yang masih bertahan pada pesugihan. Warga-warga kaya yang terlibat dalam pesugihan merasa ketakutan dan cemas. Mereka yang selama ini menikmati kekayaan dari cara yang tidak halal mulai merasakan bahwa kekuatan mereka mulai berkurang. Mereka takut jika semakin banyak orang yang mengikuti Kiai Hashim, maka mereka akan kehilangan semua yang telah mereka peroleh. Pak Harjo, seorang warga kaya yang terlibat dalam pesugihan dan salah satu orang yang paling keras menentang Kiai Hashim, mulai merasa khawatir. Ia merasa bahwa gangguan gaib yang dialami Kiai Hashim adalah peringatan bagi dirinya dan teman-temannya yang lain. Tetapi, bukannya takut, Pak Harjo malah semakin bertekad untuk mengusir Kiai Hashim dari kampung ini. Ia berkumpul dengan beberapa orang kaya lainnya yang juga terlibat dalam pesugihan dan merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk menghentikan Kiai Hashim. Dia harus pergi, jika tidak kita yang akan hancur, ujar Pak Harjo dengan tegas kepada rekan-rekannya. Mereka berencana untuk menggunakan kekuatan gaib yang lebih kuat untuk melawan Kiai Hashim. Mereka mulai mencari dukun-dukun yang bisa memberikan bantuan dalam bentuk ilmu hitam yang lebih tinggi. Mereka berencana untuk mengirimkan lebih banyak jin, bahkan untuk merusak fisik Kiai Hashim, agar ia tidak bisa lagi melanjutkan dakwahnya. Namun Kiai Hashim, dengan kebijaksanaan dan ketenangannya, tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang fisik. Ia sadar bahwa untuk menghadapi ancaman seperti ini, ia harus lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan keyakinan penuh, Kiai Hashim terus mengajarkan doa-doa perlindungan kepada warga yang sudah bertaubat. Ia memberi mereka bekal spiritual, agar mereka bisa menghadapi godaan dan gangguan yang mungkin datang. Pada akhirnya, semakin banyak warga yang merasa terdorong untuk mengikuti ajaran Kiai Hashim. Mereka tahu bahwa hidup yang mereka jalani sebelumnya penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Kini, dengan bimbingan Kiai Hashim, mereka percaya bahwa mereka bisa meraih kehidupan yang lebih baik, jauh dari pengaruh pesugihan dan makhluk halus yang mengikat mereka. Namun, bagi mereka yang masih bertahan dalam pesugihan,
Ancaman untuk kehilangan kekayaan yang mereka peroleh dengan cara haram semakin terasa. Keputusan besar harus segera mereka ambil. Apakah mereka akan terus bertahan pada jalan yang penuh dengan bahaya? Ataukah mereka akan mengikuti jalan yang benar? Meski harus melepaskan semua yang telah mereka peroleh, Kampung Wangi Arum mulai merasakan perubahan yang perlahan-lahan terjadi sejak Kiai Hasyim datang. Warga yang dulunya terjebak dalam dunia pesugihan dan kehidupan penuh ketakutan, kini mulai mendapatkan secercah harapan. Kiai Hasyim telah mengajarkan mereka doa-doa pembersihan dan cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Tidak sedikit yang sudah mulai merasakan dampak positif. Hidup mereka menjadi lebih tenang, dan masalah yang semula tampak mustahil mulai menemukan jalan keluar. Namun meskipun banyak yang mulai bertobat, masih ada sekelompok orang yang enggan melepaskan ikatan pesugihan. Mereka yang terlibat dalam pesugihan merasa kekayaan yang mereka peroleh begitu sulit untuk dilepaskan. Kekayaan yang mengalir deras dalam hidup mereka telah membuat mereka terlena. Tak sedikit di antara mereka yang merasa bahwa jalan hidup mereka sudah ditentukan oleh perjanjian mereka dengan makhluk halus, dan bahwa tidak ada jalan lain selain terus menjalani hidup dalam bayang-bayang kesepakatan gelap tersebut. Di antara mereka yang bertobat adalah Pak Lurah Jamin, seorang kepala desa yang selama bertahun-tahun hidup dalam kemewahan berkat pesugihan. Meskipun ia dikenal sebagai sosok yang dihormati oleh banyak orang, ia menyimpan rahasia gelap tentang bagaimana ia memperoleh segala yang dimilikinya. Namun, setelah mendengar pengajaran Kiai Hasyim, Pak Lurah Jamin merasa terpanggil untuk bertobat. Ia merasa bahwa ia telah lama hidup dalam kebohongan, dan kesadarannya mulai tumbuh. Ia ingin meninggalkan semua yang telah mengikatnya, meskipun ia tahu konsekuensinya tidak akan mudah. Pada suatu hari, Pak Lurah Jamin datang menemui Kiai Hasyim dengan niat untuk bertobat secara total. Ia bercerita tentang bagaimana dirinya dahulu terjerat pesugihan, dan bagaimana ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Kiai Hasyim mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Ia tahu bahwa di balik kebesaran duniawi yang dimiliki Pak Lurah, ada hati yang sedang menderita dan penuh penyesalan. Kiai, saya ingin melepaskan semua ini. Saya tahu itu tidak akan mudah, tapi saya siap. Tolong bimbing saya, ujar Pak Lurah dengan wajah penuh penyesalan. Kiai Hasyim mengangguk. Kemudian ia memberikan arahan tentang bagaimana cara membersihkan diri dari pengaruh pesugihan. Kiai Hasyim menjelaskan bahwa pembersihan ini memerlukan doa-doa khusus serta niat yang tulus untuk kembali ke jalan Allah. Kiai Hasyim pun merencanakan sebuah ritual pembersihan besar yang akan dilakukan di masjid desa bersama warga-warga yang sudah bertobat. Ritual pembersihan dimulai dengan doa-doa yang dipimpin langsung oleh Kiai Hasyim. Beberapa warga yang sudah bertobat dengan penuh khusyuk mengikuti setiap langkah yang diberikan. Mereka duduk berbaris, mengenakan pakaian putih sebagai tanda kesucian dan tekad mereka untuk memulai hidup baru. Doa-doa yang diucapkan dengan penuh keikhlasan menggema di seluruh masjid. Ketika Kiai Hasyim mulai memimpin doa yang terakhir, tiba-tiba suasana di dalam masjid berubah menjadi sangat mencekam. Pak Lurah Jamin yang sedang duduk di barisan depan merasakan ada yang aneh. Ia merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan hawa dingin menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan gelap di sudut masjid yang tampaknya bergerak mendekat. Ia tahu itu adalah gangguan dari jin yang menjaga pesugihannya. Pak Lurah Jamin merasa ketakutan, namun ia berusaha tetap tenang dan melanjutkan doanya. Kiai Hasyim yang merasakan adanya gangguan langsung mengalihkan fokusnya. Dengan suara tegas, ia melanjutkan bacaan doa dan memerintahkan jin yang mengganggu untuk pergi. Namun gangguan itu semakin menjadi-jadi. Pak Lurah Jamin merasa tenggorokannya mulai terasa sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan napasnya. Tiba-tiba ia terjatuh ke lantai, terkulai lemas, seolah-olah ia sedang bertarung dengan kekuatan yang sangat kuat. Wahai jin yang mengikatnya, pergi dari sini. Kamu tidak boleh mengganggu orang yang ingin bertobat.
teriak Kiai Hashim dengan suara lantang, namun penuh ketenangan. Mendengar perintah Kiai Hashim, suasana di dalam masjid semakin panas, dan banyak warga yang mulai merasakan ketegangan yang sama. Beberapa dari mereka yang belum pernah merasakan gangguan gaib, merasa cemas dan ketakutan. Namun Kiai Hashim tetap berdiri tegak, memimpin doa dengan keyakinan yang luar biasa. Dengan beberapa kalimat doa yang panjang, akhirnya gangguan tersebut mereda. Pak Lurah Jamin yang terjatuh pun mulai bangun meskipun tubuhnya masih terasa lemas. Alhamdulillah Kiai, saya merasakan ada sesuatu yang menghilang dari dalam diri saya. Saya merasa lebih ringan, ujar Pak Lurah Jamin dengan suara terbata-bata. Namun penuh rasa syukur, Kiai Hashim menepuk pundaknya. Itu adalah awal dari perjalanan panjangmu, Pak Lurah. Kamu sudah memilih jalan yang benar. Allah akan membimbingmu jika kamu terus berusaha. Namun, tidak semua orang yang mengikuti ritual pembersihan merasa lega. Beberapa warga yang masih terikat dengan pesugihan merasakan dampak yang jauh lebih mengerikan. Mereka yang enggan melepaskan kekayaan yang mereka peroleh dengan cara haram, mulai merasa adanya serangan balik. Jin penjaga pesugihan mereka mulai bergerak dengan lebih agresif, mengincar jiwa mereka. Pada malam setelah ritual pembersihan itu, salah satu warga, Pak Sumarno, yang masih terikat pesugihan, merasakan sesuatu yang sangat buruk. Ia terbangun dengan napas terengah-engah dan matanya seakan tak bisa melihat dengan jelas. Sesosok bayangan gelap berdiri di ujung tempat tidurnya. Kamu akan membayar harga yang mahal, suara itu terdengar di telinganya. Pak Sumarno mencoba berdoa, namun suara itu semakin mendekat. Dalam beberapa detik bayangan itu merasuki tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat berat menekan dadanya. Terakhir, tubuhnya terjatuh tak bergerak. Keesokan harinya Pak Sumarno ditemukan oleh keluarganya dalam keadaan tak bernyawa dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan di wajahnya. Kematian Pak Sumarno menjadi peringatan keras bagi warga desa yang masih terjebak dalam pesugihan. Kiai Hashim segera mengumpulkan mereka yang bertobat dan memberikan nasihat agar mereka tidak takut untuk melepaskan ikatan-ikatan jahat tersebut. Ini adalah ujian terakhir bagi mereka yang masih bertahan pada jalan sesat. Janganlah kamu takut, karena Allah bersama kita, ujar Kiai Hashim dengan penuh keyakinan. Namun, semakin banyak warga yang mulai merasakan ancaman dari kekuatan gaib, semakin besar pula tekad mereka untuk bertobat dan meninggalkan dunia pesugihan yang selama ini telah mengikat mereka. Meski begitu, Kiai Hashim tahu perjuangan ini belum selesai. Ia harus melanjutkan perjalanannya untuk membersihkan desa ini dari segala pengaruh jahat, dan ia tahu bahwa tidak semua akan selamat. Kampung Wangi Arum kini berada di ujung tanduk. Setelah beberapa kali upaya pembersihan yang dipimpin oleh Kiai Hashim, sebagian besar warga yang masih terlibat dalam pesugihan mulai merasakan ketakutan. Mereka yang semula menikmati kekayaan, haram mulai merasakan bahwa kekuatan-kekuatan gaib yang mereka peroleh mulai mengancam keberadaan mereka. Namun, ada sebagian kecil yang tetap menolak untuk melepaskan ikatan pesugihan, bahkan merasa bahwa kekayaan dan kemewahan yang mereka nikmati jauh lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka telah terjebak dalam jaring makhluk halus dan tidak bisa keluar dari kehidupan yang telah mereka pilih. Di tengah ketegangan ini, Kiai Hashim mengundang seluruh warga yang telah bertobat untuk berkumpul dalam sebuah pertemuan besar. Ia ingin mengajak mereka untuk bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Allah, agar kampung Wangi Arum bisa kembali bersih dari pengaruh pesugihan. Kiai Hashim percaya bahwa dengan doa bersama yang tulus, mereka akan mendapatkan kekuatan untuk membersihkan desa ini dari segala bentuk kesesatan. Semua orang yang hadir merasa harapan kembali terbit di hati mereka. Mereka yakin bahwa Allah akan memberi mereka pertolongan jika mereka sungguh-sungguh bertaubat dan berdoa. Namun, malam itu bukanlah malam biasa. Di luar dugaan, mereka yang masih terjerat pesugihan memutuskan untuk mengirimkan kekuatan besar
untuk menghancurkan niat baik Kiai Hashim dan warga desa. Mereka tahu bahwa Kiai Hashim adalah satu-satunya halangan yang menghalangi kelangsungan pesugihan mereka. Dalam keputusasaannya, mereka memanggil makhluk halus yang sangat kuat untuk menyerang Kiai Hashim dan menghalangi usaha-usaha pembersihan yang telah dilakukan. Malam itu, teror gaib yang paling mengerikan datang menghantui kampung Wangi Arum. Ketika doa bersama dimulai, suasana di dalam ruangan terasa penuh dengan ketenangan. Kiai Hashim memimpin doa dengan khusyuk, dan seluruh warga yang hadir turut berdoa dengan sepenuh hati. Namun tiba-tiba, udara di dalam ruangan menjadi sangat panas, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Warga mulai merasa cemas, namun Kiai Hashim tetap tenang. Tiba-tiba muncul bayangan hitam yang mengelilingi ruangan, dan hawa dingin mulai menyelimuti mereka. Suasana berubah sangat tegang, dan beberapa warga mulai terjatuh ke lantai, tak bisa bergerak. Kiai Hashim merasakan gangguan ini, dan ia segera memperkuat doanya. "Warga desa, tetap tenang, jangan takut," seru Kiai Hashim dengan suara yang tegas, berusaha memberi ketenangan kepada mereka. Namun gangguan itu semakin menjadi. Dari luar, suara jeritan terdengar, seperti suara seseorang yang sedang kesakitan. Warga yang sudah terjatuh ke lantai mulai terlihat seperti sedang diserang oleh makhluk tak kasat mata. Mereka meronta-ronta menggapai udara kosong seolah-olah ada sesuatu yang memegangi tubuh mereka dengan sangat kuat. Kiai Hashim segera menyadari bahwa ini bukanlah gangguan biasa. Ini adalah serangan besar yang dikirim oleh makhluk halus yang bekerja untuk mereka yang masih terikat dengan pesugihan. Ia tahu bahwa kali ini ia harus berjuang lebih keras untuk melindungi warga desa dan menghentikan serangan itu. Dengan suara lantang, Kiai Hashim mengucapkan beberapa doa yang lebih kuat. Dan seketika itu juga, kekuatan gaib itu mulai bergerak semakin agresif, seolah-olah ingin menelan seluruh desa. Sementara itu, di luar desa, di tempat yang gelap, beberapa orang yang masih terlibat dalam pesugihan menatap dengan cemas. Mereka tahu bahwa mereka sudah mengirimkan kekuatan besar untuk menyerang Kiai Hashim dan warga desa. Tetapi tak pernah mereka bayangkan bahwa serangan itu akan berdampak sebesar ini. Mereka mulai merasakan getaran kuat yang memancar dari arah desa. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka, menegaskan bahwa kesesatan yang mereka pilih akhirnya akan berakhir dengan kehancuran. Kembali ke dalam masjid, Kiai Hashim berdiri, tegak mengangkat tangannya tinggi ke atas. Tubuhnya bergetar, seiring dengan doa-doa yang semakin kuat. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus itu dengan jelas. Mereka mulai muncul di hadapannya, bayangan gelap yang menakutkan, dengan wajah-wajah yang penuh kebencian dan kekejaman. Kiai Hashim tidak gentar. Dengan penuh keyakinan, ia melanjutkan doa-doanya, melepaskan energi positif yang sangat kuat, dan mengusir makhluk-makhluk tersebut. Namun, serangan ini jauh lebih besar dari yang pernah dihadapi Kiai Hashim sebelumnya. Dia merasakan tubuhnya mulai lemas, tenaganya terkuras habis. Bahkan karomah yang biasa ia andalkan untuk melawan makhluk halus ini mulai terasa semakin berat untuk dipertahankan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terberat dalam hidupnya, dan ia harus mengorbankan sebagian besar tenaganya untuk mengalahkan kekuatan jahat ini. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk melawan kekuatan jahat ini. Jangan biarkan mereka merusak desa ini. Aku bersedia mengorbankan diriku demi kebaikan orang-orang yang telah bertaubat. Doa Kiai Hashim dengan suara yang penuh keyakinan. Serangan gaib semakin intens, dan beberapa warga yang masih terbaring tak berdaya mulai melihat bahwa Kiai Hashim mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Seiring dengan itu, bayangan gelap yang menyerang mereka mulai memudar, satu persatu. Namun, Kiai Hashim tahu bahwa ini bukanlah kemenangan yang mudah. Ia harus terus melawan, meskipun tenaganya sudah hampir habis. Pada puncak serangan, Kiai Hashim mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu doa terakhir. Seiring dengan itu, seberkas cahaya terang menyelimuti seluruh kampung.
Dalam sekejap, bayangan gelap dan makhluk halus yang menyerang mereka menghilang, terbawa oleh kekuatan doa yang sangat kuat. Setelah serangan itu mereda, suasana kampung kembali tenang. Namun Kiai Hashim terjatuh ke tanah, lemas, dan hampir tak bisa bergerak. Warga yang masih bertahan dalam doa segera berlari menuju Kiai Hashim. Mereka melihat bahwa wajah Kiai Hashim pucat dan tubuhnya sangat lemah. Meskipun serangan itu berhasil dihalau, Kiai Hashim harus mengorbankan hampir seluruh tenaganya. Pak Lurah Jamin yang sudah sembuh sepenuhnya mendekat dan memegang tangan Kiai Hashim. "Kiai, kami tidak tahu bagaimana cara kami bisa membalas budi Anda. Anda telah mengorbankan diri untuk kami semua." Kiai Hashim tersenyum lemah. "Janganlah kalian merasa terbebani. Saya hanya menjalankan amanah saya. Sekarang tugas kalianlah untuk menjaga desa ini tetap berada di jalan yang benar." Dengan perlahan, warga desa membantu Kiai Hashim berdiri, dan meskipun tubuhnya masih lemah, ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Namun, ia yakin bahwa dengan doa dan ketulusan, Kampung Wangi Arum akan kembali menjadi tempat yang penuh berkah dan kebaikan. Setelah berbulan-bulan perjuangan yang tak mudah, akhirnya Kampung Wangi Arum mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Sebelumnya, kampung ini dikenal dengan kehidupan yang terbelah antara mereka yang menikmati kekayaan dari pesugihan dan mereka yang hidup dalam kemiskinan dan penolakan terhadap jalan haram itu. Warga yang terperangkap dalam pesugihan hidup dalam ketakutan yang terus menghantui mereka, sementara yang menolak hidup dalam pengasingan merasa terpinggirkan dan dihina. Namun, setelah Kiai Hashim datang dan memimpin pembersihan spiritual yang sangat berat, keadaan mulai berubah. Banyak warga yang sebelumnya terjebak dalam pesugihan kini mulai merasakan akibat dari pilihan hidup mereka. Serangan gaib yang terjadi beberapa waktu lalu membawa dampak besar pada mereka yang masih setia dengan pesugihan. Satu persatu, mereka yang tidak bertobat mulai merasakan akibat yang sangat mengerikan. Ada yang meninggal secara tragis. Tubuh mereka ditemukan dalam keadaan mengerikan, seperti seolah-olah mereka telah dimangsa oleh kekuatan gelap yang mereka panggil sendiri. Beberapa di antaranya bahkan hilang tanpa jejak, seakan-akan dibawa oleh makhluk halus yang mengendalikan hidup mereka. Kematian demi kematian itu semakin menyadarkan mereka yang masih ragu-ragu untuk bertobat. Mereka yang awalnya tidak percaya pada kekuatan spiritual Kiai Hashim kini mulai melihat dengan jelas bahwa jalan yang mereka pilih membawa kehancuran. Ketakutan semakin menghantui mereka, dan akhirnya satu persatu dari mereka yang tersisa dalam pesugihan mulai menyerah pada kenyataan. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang mereka peroleh dengan cara yang salah tidak dapat membawa kebahagiaan sejati. Banyak dari mereka yang akhirnya datang menemui Kiai Hashim, meminta ampun dan bimbingan untuk kembali ke jalan yang benar. Warga yang telah bertobat mulai merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, kini berubah menjadi kedamaian dan kesejahteraan yang halal. Mereka mulai bekerja dengan cara yang benar, mengandalkan usaha dan doa. Warga yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan dan dipinggirkan kini merasa dihargai. Mereka yang dulu merasa terasing, kini diterima kembali oleh masyarakat, dan bahkan mereka mulai menjadi teladan bagi yang lainnya. Kampung Wangi Arum, yang sebelumnya hanya dikenal dengan kemewahan yang diperoleh melalui cara yang salah, kini mulai berkembang dengan cara yang benar. Ekonomi desa mulai bangkit, bukan karena pesugihan, tetapi berkat kerja keras dan semangat gotong royong antar warga. Warga desa mulai membuka usaha-usaha baru, dari pertanian yang lebih baik, kerajinan tangan, hingga pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Semua itu bisa tercapai karena semangat persatuan dan kedamaian yang mulai tumbuh kembali di kampung ini. Kiai Hashim, yang telah membantu membersihkan kampung ini dari pengaruh pesugihan, merasa bahwa tugasnya di Kampung Wangi Arum sudah selesai.
Kiai tahu bahwa untuk menjadikan kampung ini kembali menjadi tempat yang bersih dan berkah, perubahan harus datang dari dalam diri setiap warga. Ia mengajari mereka untuk selalu hidup dalam kejujuran, bekerja keras, dan berdoa. Kiai Hasyim tahu bahwa kehadirannya hanya sebagai fasilitator dalam perjalanan spiritual mereka, dan bahwa mereka yang bertobatlah yang akan menentukan masa depan mereka. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Kiai Hasyim memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya, meninggalkan kampung Wangi Arum yang kini dipenuhi dengan keberkahan. Sebelum pergi, ia berkumpul dengan warga yang telah bertobat dan memberikan pesan terakhir. Ingatlah selalu bahwa hidup ini harus berdasarkan kejujuran dan ketulusan hati. Jangan pernah tergoda dengan jalan pintas yang tampaknya mudah, karena jalan yang halal selalu membawa kebahagiaan yang sejati. Kampung ini kini telah kembali ke jalan yang benar, dan kalianlah yang harus menjaga dan melanjutkan perjuangan ini. Pesan Kiai Hasyim sangat mendalam bagi warga kampung. Mereka tahu bahwa Kiai Hasyim bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi seorang guru yang mengajarkan mereka cara hidup yang benar. Banyak di antara mereka yang merasa berhutang budi kepada Kiai Hasyim karena telah menunjukkan jalan keluar dari kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Mereka berjanji untuk menjaga warisan kebersihan spiritual yang telah ditanamkan oleh Kiai Hasyim. Sebelum meninggalkan kampung, Kiai Hasyim diberi penghormatan oleh warga desa. Mereka mengadakan sebuah acara sederhana sebagai tanda terima kasih kepada Kiai Hasyim yang telah membawa perubahan besar bagi mereka. Meskipun Kiai Hasyim menolak segala bentuk penghargaan berlebihan, warga desa tetap merasa berutang budi yang sangat besar. Mereka merasa bahwa kampung mereka kini telah terlahir kembali, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Setelah acara tersebut, Kiai Hasyim meninggalkan kampung Wangi Arum dengan langkah yang tenang. Ia tahu bahwa meskipun dirinya pergi, kampung ini akan tetap hidup dalam kedamaian dan keberkahan yang sejati. Seiring waktu, warga yang telah bertobat semakin berkembang. Mereka mulai mengajarkan anak-anak mereka nilai-nilai kebenaran dan kerja keras, menjauhkan mereka dari jalan yang salah, dan memperkenalkan mereka pada nilai-nilai agama yang sebenarnya. Kampung Wangi Arum, yang dulu dikenal sebagai tempat pesugihan dan kebohongan, kini menjadi desa yang dihormati. Banyak orang dari luar desa kini datang untuk belajar tentang keberkahan yang telah mereka capai. Kampung ini kini menjadi contoh hidup bagi banyak orang tentang bagaimana sebuah desa bisa bangkit dari kegelapan dan kembali ke jalan yang benar. Warga yang telah bertobat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan yang halal. Mereka berusaha untuk menjaga setiap langkah mereka tetap berada dalam kebenaran dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Mereka tahu bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati memang tidak mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa dengan iman, kerja keras dan doa, mereka akan mampu melewati segala rintangan yang ada. Kampung Wangi Arum kini menjadi simbol harapan dan kebangkitan. Sebuah tempat yang dulunya dipenuhi dengan kegelapan, kini bertransformasi menjadi kampung yang penuh dengan cahaya dan berkah. Dan itu semua terjadi berkat keberanian seorang Kiai Hasyim yang tidak takut untuk menghadapi tantangan dan memberikan petunjuk pada jalan yang benar.